warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun teman-teman berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini kita belajar lagi di tema 3 subtema 1 muatan bahasa Indonesia tentang aneka macam benda di sekitar kita. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita saksikan bersama-sama materi bahasa Indonesia, benda di sekitarku. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, kita sering melihat ya banyak sekali benda yang ada di sekitar kita. Salah satunya ada meja, penghapus, papan tulis, kursi dan lain sebagainya. Nah, apa sih itu benda? Benda merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Benda terdiri dari dua jenis ya, yaitu benda hidup dan juga benda tidak hidup atau benda mati. Ada juga benda yang bukan dinamakan benda ya. Nah, contoh benda hidup antara lain manusia, kemudian ada hewan, lalu ada tumbuhan. Selain itu ada juga contoh benda yang mati. Ada meja, kemudian kursi, lalu ada buku, dan juga sepeda. Masih banyak ya benda mati di sekitar kita yang bisa kita saksikan bersama-sama. Nah teman-teman, benda juga ada bahan pembuatannya loh. Kita lihat ya. Bahan benda bisa terbuat dari beberapa macam. Ada dari kayu, kemudian dari plastik, lalu dari kain, kemudian ada juga yang terbuat dari karet, lalu ada yang terbuat dari logam juga, ada yang terbuat dari kaca, dan juga terbuat dari kertas. Pasti teman-teman sudah tahu ya benda-bendanya. Nah, contoh benda yang terbuat dari kayu di antaranya yaitu ada apa saja ya teman-teman? Kita lihat ya. Jadi diawali dari sebuah pohon yang ditebang nih teman-teman. Kemudian diproses beberapa tahapan sehingga menjadi berbagai macam benda yang biasa kita gunakan. Namun dalam penebangan pohon hendaknya kita juga melakukan reboisasi ya, atau namanya penanaman kembali. Jadi kalau pohon sudah ditebang, kita juga harus menanam kembali nih pohon-pohonnya. Contoh benda yang terbuat dari kayu ada kursi, meja, lemari, dan masih banyak lainnya yang terbuat dari kayu. Kemudian sifat kayu nih teman-teman, keras dan kuat, kemudian tidak tahan terhadap air, jadi mudah basah ya, mudah lapuk juga sifatnya. Kemudian dia mudah dibentuk, tadi ada yang dibentuk jadi kursi, meja, dan lain sebagainya. Kemudian benda yang terbuat dari plastik. Nah, jadi banyak sekali nih teman-teman benda-benda di sekitar kita yang terbuatnya dari plastik. Ada apa saja sih contohnya? Nah, ini dia nih. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, membutuhkan waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Jadi teman-teman juga harus mengurangi penggunaan plastik ya. Contohnya ada ember, kemudian botol minum yang biasa teman-teman gunakan, lalu ada gayung yang biasa dipakai untuk mandi. Selain 3 benda ini juga masih ada lagi ya. Nah, sifat plastik nih teman-teman. Plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Kemudian ringan dan tidak mudah pecah. Mudah
mudah dibentuk juga. Tembus pandang, jadi bisa kelihatan ya teman-teman dari bahan plastik ini. Nah, kemudian ada benda yang terbuat dari kaca. Kira-kira apa ya? Nah, kaca dihasilkan dari pengolahan tambang pasir kaca. Pasir kaca itu diolah dengan cara memanaskan hingga meleleh ya, kemudian dibentuk sesuai dengan keperluan. Contohnya benda yang terbuat dari kaca, ada lensa nih, kaca, kemudian gelas, ada piring, kemudian ada macam-macam benda lain yang terbuat dari kaca. Biasa teman-teman temui di sekitar rumah. Sifat kaca nih yaitu berwujud padat, kuat dan tembus pandang, tahan panas juga, kemudian mudah dibentuk jika dipanaskan, lalu tidak menyerap air. Jadi kalau teman-teman menumpahkan air tidak di kaca, dia tidak menyerap ya, dan juga mudah pecah. Jadi menggunakan bahan terbuat dari kaca harus berhati-hati. Selanjutnya ada benda yang terbuat dari logam. Beberapa logam yang terkenal adalah aluminium, tembaga, emas, besi, timah, dan perak. Apa saja sih itu benda-bendanya? Nah, di sini ada dua jenis logam ya, ada logam murni dan juga logam buatan manusia. Benda yang terbuat dari logam. Logam biasanya digunakan untuk mengganti logam murni karena logam murni itu bersifat terlalu lunak untuk digunakan. Oleh karena itu ditambahkan dengan bahan lain ya teman-teman, agar kuat dan juga keras, tidak mudah pecah. Logam buatan manusia yang tidak mudah berkarat, contohnya stainless atau baja. Biasa teman-teman temui juga. Nah, di sini ada macam-macam logam atau benda yang terbuat dari logam. Biasa digunakan dalam alat rumah tangga ya. Di dapur biasanya seperti seng aluminium yang digunakan untuk panci atau penggorengan. Wajar biasanya teman-teman bisa melihat benda-benda ini di dapur. Sifat dari logam ya teman-teman, yaitu dia bersifat tahan lama, kuat dan keras, kemudian biasanya mengkilap. Nah, lalu sifat logam bisa kita temui di sekitar kita. Kemudian ada benda yang terbuatnya dari karet. Nah, dari mana sih karet berasal? Ya betul, karet itu berasal dari getah putih pohon karet yang telah mengalami proses pengolahan. Jadi karet itu sebenarnya dari pohon ya teman-teman. Benda yang terbuat dari karet banyak sekali nih digunakan untuk membuat sarung tangan yang digunakan dokter atau perawat karena tahan kuman. Kemudian sifat karet diantaranya yaitu kuat dan lentur. Kemudian karet juga bisa tahan air, lalu tahan kuman juga. Selanjutnya ada benda yang terbuat dari kapas nih. Nah, ini kapas adalah zat berserat lembut berwarna putih. Kapas biasanya digunakan dalam produk seperti tekstil, yaitu contohnya pakaian dan handuk. Lalu kapas juga mengandung sebagian besar udara sehingga merupakan isolator yang baik untuk membuat kita tetap hangat. Jadi bahannya bisa tetap membuat tubuh kita hangat ya teman-teman. Kemudian ada sifat-sifat dari bahan yang terbuat dari kapas. Dia bersifat ringan, kemudian lembut. Contohnya ada cotton bud, kemudian perban, biasa digunakan di kedokteran ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Selamat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.